Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Tempo hari saya mengikuti seri Semangat Guru yang berjudul Keterampilan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Jadi dalam pembelajaran itu saya belajar 6 pembelajaran. Yang bisa dilihat dalam layar tersebut ada resilience, critical thinking, communication, empower teacher, dan juga collaboration. Dalam pelajaran 1 yang disampaikan oleh Bapak Adires Pati, resilience adalah kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau kegagalan. Mengelola resiliensi itu sangat penting karena dalam melakukan e-learning, resilience dapat digunakan menggunakan kerangka SAMS. Jadi yang pertama, S itu mewakili substitution, di mana teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang sama persis dengan ketika teknologi tersebut belum diadaptasi. Contohnya metode ceramah menggunakan Google Meet. Bagian A, augmentation, adalah teknologi baru yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang serupa, namun ketika teknologi tersebut belum diadopsi. Sedangkan M, modification, adalah teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang sudah dimodifikasi cukup jauh. Bagian redefinition, teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang tidak mungkin diselenggarakan tanpa teknologi baru tersebut. Dalam pembelajaran 2 yang disampaikan oleh Bapak Adires Pati dengan judul Critical Thinking, berpikir kritis dan teknologi, berpikir kritis artinya keterampilan seseorang yang akurat memutuskan sikap terhadap satu tujuan, setuju, tunda, atau tidak setuju. Setiap orang mampu berpikir kritis, namun hal tersebut perlu dilatih. Jadi dalam critical thinking ini ada dua cara sederhana untuk menumbuhkan critical thinking. Yang pertama adalah observasi, diekspresikan dengan pernyataan saya sadar, dan juga insight yang diekspresikan lewat pernyataan saya berpikir. Kemudian latihan ini sangat sederhana, hanya dengan menuntut dua syarat. Yang pertama, menjadikannya sebagai kebiasaan kita dulu sebagai guru, mendemonstrasikan di hadapan murid-murid, dan mengintegrasikan kebiasaan itu dalam tugas murid. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran ini dengan teknologi? Teknologi jadi mitra yang tepat untuk mempraktikkan critical thinking. Sebagai guru, kita harus memperhatikan fitur atau aplikasi yang kita gunakan untuk mendemonstrasikan critical thinking. Pastikan murid mempraktikkan saya sadar dan saya berpikir di berbagai kesempatan. Dalam pelajaran ketiga yang disampaikan oleh Bapak Edward Swadi dalam judul Creativity, Content, dan juga Teknik Penceritaan, ada definisi bahwa kemampuan bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tertulis. Ada juga definisi konten, di mana segala bentuk komunikasi, terutama audio, visual yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Nah, ada beberapa teknik penceritaan. Yang pertama adalah teknik mendongeng dalam kegiatan belajar mengajar, membantu guru untuk mendapatkan perhatian siswa, agar ada interaksi dan diskusi. Nah, kelebihan dari teknik penceritaan ini adalah mudah diingat. Cerita dapat membangun hubungan. Cerita dapat mengakomodasi berbagai tipe murid. Ada beberapa cara membuat cerita. Yang pertama, kita harus membuat rencana. Kita harus mengeksekusi dan kita harus memasarkan. Konsep dalam alur cerita ada 3, yaitu eksposisi, konflik, dan juga resolusi. Nah, dalam penulisan cerita, kita perlu menyampirkan hook. Hook itu fungsinya adalah membuat penonton atau pembaca lebih berpikir ke depan dengan berbagai cara, agar mereka dengan sukarela terus-menerus melihat konten yang kita sajikan. Nah, yang penting dalam membuat konten adalah kita harus jujur pada diri kita sendiri. Apakah konten kita sudah baik, sudah menggunakan intonasi yang tepat, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan dalam pelajaran 4. Dalam pelajaran 4, Ibu Vena Anissa dan Vivi Kafit menjelaskan tentang komunikasi efektif, yang artinya adalah pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan dapat dipenuhi dengan sebaik mungkin. Nah, di era komunikasi virtual ini tentu komunikasi efektif sangat penting. Pada dasarnya, komunikasi secara langsung maupun virtual melalui beberapa kegiatan. Yang pertama adalah membagikan informasi, saling mendengar, saling mengerti, dan juga membina hubungan baik. Ada 4 kegiatan yang dipraktikkan dalam pembelajaran virtual atau tatap langsung. Yang pertama adalah observasi keadaan. Kita harus tahu perasaan dan emosi. Kita juga harus tahu kebutuhan klien kita. Kita juga harus tahu permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Nah, 4 faktor tersebut yang dinamakan non-violent communication, NFC.
NFC ini berbasis pola pikir bahwa komunikasi efektif akan terjadi jika kita fokus untuk mengetahui kebutuhan diri sendiri dan orang lain. Dalam proses NFC ini, kita menghubungkan diri sendiri dan kita harus berempati dengan orang lain melalui tahap mengamati, berusaha untuk mengerti apa yang orang lain rasakan, mencoba untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan, dan mengakomodir permintaan mereka. Nah, dalam proses NFC ini adalah jalan untuk menghubungkan diri atau berempati dengan orang lain menuju tahap mengamati, berusaha, mencoba mengetahui, dan mengakomodir permintaan mereka. Nah, bagaimana menjalankan komunikasi yang tepat dan relevan di kelas online anak-anak kita? Yang jelas, informasi yang harus kita sampaikan harus pendek namun efektif. Jelas, sampaikan apa yang harus dicapai. Jadikan gaya komunikasi kita memiliki kesan akrab. Jelaskan juga alur komunikasi yang tepat. Yang penting dari semua itu adalah rencanakan kapan dan mengapa kita harus berkomunikasi dengan siswa secara online. Cara untuk memastikan bahwa kita memberikan siswa komunikasi yang efektif adalah kita harus tahu waktunya dan kita juga harus konsisten. Di pelajaran yang kelima yang disampaikan oleh Bapak Puki Setiawan dengan judul Empower Teacher, penerapan kelas campuran. Kelas campuran bisa didefinisikan sebagai penerapan kelas yang optimal. Ciri-cirinya adalah ada pembelajaran sinkron, pembelajaran asinkron, pembelajaran terintegrasi, dan membantu para murid untuk menjadi pelajar yang merdeka. Nah, bisa dilihat di sini perbedaan kelas sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron adalah menghadirkan murid dan guru pada satu waktu bersamaan. Metode yang disarankan juga praktik, diskusi, dan umpan balik. Kelebihannya, pembelajaran sinkron, guru bisa melakukan komunikasi interaktif dengan murid. Sedangkan kelemahannya jadwalnya kaku. Di satu sisi, pembelajaran asinkron memfasilitasi murid untuk belajar mandiri tanpa kehadiran guru. Metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran asinkron adalah penguasaan materi, tugas konseptual, proyek kolaborasi, dan juga refleksi personal. Kelebihannya jadwalnya bisa lebih fleksibel. Namun di sisi lain, kelemahannya ada perasaan terisolasi. Murid berpotensi merasa sendirian dan terasing di lingkungan sekitar. Nah, ini adalah tips-tips melakukan kelas campuran. Bangun kesepakatan kelas. Mulai dengan obrolan ringan, optimalkan pilihan, durasi, dan jeda juga harus diperhatikan. Dalam pelajaran 6 yang disampaikan oleh Bapak Dr. Iwan Syahril, kolaborasi dan dampak, di sini bisa dilihat bahwa kolaborasi adalah kompetensi yang penting. Kolaborasi juga merupakan aksi dan juga implementasi. Kolaborasi juga merupakan model pembelajaran. Nah, model kolaborasi antara lain ada learning together, team game tournament, group investigation, academic constructive controversy, jigsaw procedure, student team achievement division, complex instruction, team accelerated instruction, cooperative learning instruction, dan cooperative integrated learning and competition. Keunggulan pembelajaran kolaboratif dapat dilihat di sini ada 9 hal. Kemudian, salah satunya adalah prestasi bisa lebih tinggi, pemahaman lebih mendalam, meningkatnya harga diri, sikap positif, dan pengembangan keterampilan di masa depan. Beberapa tugas mandiri yang sudah saya kerjakan dalam seri Semangat Belajar Guru dapat dilihat pada link-link berikut ini. Terima kasih untuk hari ini. Semangat belajar guru-guru Indonesia.